wa faddalana ala sairil khalqi bil ilmi wal iman wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul khatam. Assalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulum wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ana rajulaini tahabba fillah ahaduhuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'allahu yaumal qiyamah fayaqul hadzal ladzi ahbabta fiyya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid At-Taqwa 2 Pucanggading dan juga Lajnah Tamasya Taklim malam Sabtu di Masjid At-Taqwa 2 Pucanggading, serta hadirin ikhwan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan sore ini bisa bermuwajahah, berkumpul di tempat yang paling mulia di dunia, yaitu Baitullah, rumahnya Allah. Jadi tempat yang terbaik adalah Baitullah. Mudah-mudahan hadir kita di sini bisa jadi asbab satu, mendapatkan maghfirah. Setiap langkah Allah berikan maghfirah atas dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena datang ke masjid, di antara fadilahnya adalah tiap langkah dosa kita dihapus terus. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah. Dan yang kedua, tiap langkah kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang solih baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih tema yang diberikan kepada saya adalah kebersamaan dalam Islam. Pertanyaannya, kita bersama-sama di dunia apa di akhirat atau di dunia dan akhirat? Salah satu dasar yang saya ambil adalah Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Tadi dalam muqaddimah saya bacakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat itu jelaskan bahwasanya persahabatan pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang aduun menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Maka secara tekstual ayat itu menjelaskan persahabatannya ada dua, yaitu persahabatan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan persahabatan orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu hanya di dunia. Kekuatan mereka hanya di dunia, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tetapi di akhirat aduwwun itu menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah persahabatan orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, berarti persahabatannya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Maka mudah-mudahan
jumpa kita di Masjid At-Taqwa 2 ini tidak hanya sekedar berjumpa di dunia. Mudah-mudahan kita juga akan bersama-sama berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Apa tafsirnya? Aikulu shadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawatun illa ma kana lillahi azza wa jalla. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap pertemanan, setiap persahabatan yang dilandasi li ghairillah, landasan pertemanannya, landasan persahabatannya li ghairillah, bukan karena Allah. Berarti tendensi lain, ada tendensi ansab karena nasab, ada tendensi amwal, ada karena kepentingan harta, kepentingan proyek, kepentingan yang lainnya. Kalau itu li ghairillah, berarti persahabatnya tidak akan kekal. Maka di sini dijelaskan fa innaha tanqalibu yaumal qiyamati adawah, besok di hari kiamat akan dikembalikan balik yang dulu itu jadi sahabat menjadi adawah, permusuhan. Yang dulu teman menjadi musuh, yang dulu sahabat di akhirat menjadi musuh. Kenapa demikian? Ini masalahnya ya. Kenapa bisa demikian? Hadirin rahimakumullah, illa makana lillahi azza wajal, kecuali persahabatan dan pertemanan yang dilandasi lillahi azza wajal, ikhlas karena Allah. Kenapa saya suka sama seseorang? Kenapa saya membenci seseorang? Kalau tendensinya bukan karena Allah, berarti tidak masuk kategori ini. Tapi kalau saya senang sama seseorang karena dia ahli Quran, saya senang, saya bersahabat baik dengan si fulan karena dia orang yang rajin ibadah, dia orang yang jujur, itu namanya makana lillahi azza wajal, persahabatannya karena Allah. Walaupun orang miskin, mohon maaf ya, meskipun dia orang miskin, meskipun orang tidak terpandang, orang awam biasa, tapi dia itu rajin ibadah, saya suka sama dia. Sukanya karena Allah. Inilah yang dinamakan persahabatan, yang dinamakan pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya kebersamaan ini nanti akan kita kaji, satu bentuknya apa, yang kedua sekupnya di mana, yang ketiga waktunya di mana. Hadirin rahimakumullah. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, kemudian sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi yang dikatakan babul ilmi, pintunya ilmu, siapa? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nih, beliau menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan khalilani mu'minani khalilani kafirani. Ada persahabatan dua orang mukmin dan ada persahabatan dua orang kafir. Persahabatan dua orang mukmin ini salah satunya diwafatkan oleh Allah. Kemudian dia diberi kabar gembira tentang surga. Wa basyirhu bil jannah. Meninggal diberi kabar gembira tentang surga. Berarti dia adalah calon penghuni surga. Kemudian dia mengingat sahabatnya yang ada di dunia. Si fulan diingat.
Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau sesatkan dia sepeninggal saya. Begitu. Doanya gitu. Jangan engkau sesatkan dia sepeninggal saya. Karena ingat, dia punya sahabat di dunia. Ada 5 hal. Kenapa dikatakan itu sebagai sahabat? Persamaan, kebersamaan ya. Bersamaan ada persahabatan di sana. Ada 5 hal yang dia ingat. Padahal dia sudah meninggal dunia, Pak. Sudah meninggal dunia masih ingat kita. Yang pertama apa? Kana ya'muruni bi ta'atika. Ya Allah, dulu ketika di dunia, dia suka nyuruh saya untuk taat kepada engkau. Berarti orang ini berjumpa dengan Allah ya, dialog ya. Bi ta'atika. Ka itu kan domir mustatir wujuban, yaitu engkau. Engkau itu kan pihak kedua ya. Pihak kedua berarti ada di depan kita. Berarti kalau melihat redaksinya, walau alam ya, ini kita hanya pendekatan nahu ya, melihat pendekatan redaksinya, berarti betul-betul dia ngomong dengan Allah. Ya, karena dia mengatakan, karena ya'muruni bi ta'atika. Ya Allah, dulu dia itu suka nyuruh saya untuk taat kepada engkau, begitu. Wa ya'muruni wa ta'ati rasulika. Yang kedua, dia itu nyuruh saya agar apa? Taat kepada utusanmu. Rasuluka berarti utusanmu. Kalau kita berarti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu nyuruh, ayo taat kepada utusan roh, ayo taat Nabi Muhammad, ayo ikuti, ayo ikuti sunnahnya, begitu ketika di dunia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ya'muruni bil khair. Dia itu waktu di dunia suka nyuruh saya berbuat kebaikan. Wa yanhani anisyar. Yang keempat, dia itu suka melarang saya atau mencegah saya. Jika saya mau berbuat buruk, dia mencegah saya. Jangan gitu. Tidak boleh. Jangan dicegah. Ya, dicegah untuk tidak berbuat keburukan. Wa yunabbi'uni anni mulaqik, kata dia. Kemudian temanku yang di dunia, dia bilang bahwa besok kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Kamu nanti akan berjumpa dengan Tuhanmu di akhirat. Kamu akan berjumpa dengan Allah Tuhan. 4-5 ini argumentasi arwah ruh yang sudah meninggal dunia melakukan diplomasi dengan Allah, bagaimana agar temannya di dunia nanti bisa mendapatkan surga. Maka cerita akhirnya mereka dikumpulkan dalam alam ruh arwah, kemudian sama-sama diberitahu kabarnya tentang surga. Apa yang dikatakan antara dua orang ini? Nikmal engkau adalah saudaraku yang paling bagus. Nikmal sahib, engkau adalah temanku yang terbaik. Nikmal khalil, engkau adalah kekasihku yang terbaik. Jadi saling memuji satu dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi persahabatan sesama muslim, kebersamaan sesama muslim dilihat 5, bukan yang lainnya, bukan kebersamaan kepada yang lainnya. Kalau kebersamaan proyek, enggak, itu li ghairillah, gitu ya. Itu bukan karena Allah, karena urusan yang lain itu li ghairillah. Tapi kalau kebersamaan dalam 5 hal, yang pertama saling mengingatkan taat kepada Allah, saling mengingatkan ketaatan kepada Rasul, kemudian menyuruh berbuat kebajikan, mencegah berbuat kemungkaran, kemudian menyampaikan nanti kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu di akhirat. Maka ini adalah bentuk untuk mengetahui indikasi
kebersamaan dalam Islam. Kebersamaan ini menyebabkan dua-duanya masuk ke dalam surga. Jadi persahabatan dalam Islam itu sifatnya kekal, karena kekekalan yang dimiliki oleh Allah kemudian diberikan kepada persahabatan mereka yang saling mencintai karena Allah. Sehingga kalau kita hidup di dunia suka ngajak orang taat kepada Allah, nanti ngefek di akhirat. Ngajak taklim atau WA temannya berbuat jahat, kita cegah. Kita bilang, kamu nanti akan berjumpa dengan Allah loh di akhirat. Akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hati-hatilah dalam berbuat. Maka orang yang kita beri nasihat, suatu saat dia masuk ke dalam surga, dia akan ingat kita, kemudian minta kepada Allah, hujah kepada Allah, saya ingat temanku di dunia. Yang kedua, kholilani kafironi. Kemudian persahabatan dua orang kafir, salah satunya diwafatkan, kemudian diberitahu tentang ngerinya neraka. Kemudian dia ingat kepada fulan ketika di dunia, ya Allah, saya ingat teman saya dulu di dunia. Maka jangan sampai engkau kasih petunjuk sama dia. Doanya jelek loh. Orang yang mati bisa berdoa, Pak. Menurut asar ini ya, yang tadi, ya Allah beri petunjuk setelah saya. Tapi yang orang kafir, jangan kau kasih petunjuk sepeninggal saya. Tunjukkan apa yang saya lihat sekarang. Maka cerita singkatnya, orang kafir ini adalah kebalikan dari 5. Yang satu, nggak usah taat kepada Allah kamu. Nggak usah taat kepada utusanmu, nggak usah berbuat kebajikan, nggak usah mencegah kemungkaran. Yang kelima, kamu nggak bertemu dengan Tuhan, kurang Gusti Allah kok, nggak ada. Sudah, silakan berjalan. Ternyata dilakukan, ini jadi portofolio, Pak. Portofolio berarti kumpulan apa? Berkas-berkas digital yang pernah kita lakukan di dunia. Ini nanti sebagai kitabnya, kitab min waroihim, yang diberikan dari belakang. Ada yang diberikan di sebelah kanan, ada yang di belakang. Kalau di belakang berarti apa? Nanti itu adalah portofolio yang jelek. Nah, akhirnya orang kafir ini kemudian sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang mereka ucapkan satu dengannya? Kamu temanku paling jelek itu. Menghujat satu dengan kamu juga, kamu saudaraku paling buruk, kamu kekasihku yang paling buruk. Hadirin rahimakumullah. Mendasari ilustrasi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berarti ada tanda-tanda kebersamaan dalam Islam yang perlu menjadi bahan untuk kita jadikan referensi untuk menjaga kebersamaan. Kalau menjaga kebersamaan bukan 5 itu, maka mungkin itu li ghairillah, bukan karena Allah, bisa karena proyek, nah, karena jabatan, bisa karena politik, bisa karena bagi-bagi kue dan sebagainya. Ngaten nggih? Itu tidak akan langgeng. Di dunia saja mereka nanti saling membuka aibnya. Lihatlah sekarang, bagaimana sekarang sudah mulai aibnya dibuka. Nanti di akhirat yaumut tahubun akan dibuka aibnya oleh Allah. Ketika dibuka aibnya, maka orang kafir saling menyalahkan, saling hujat. Dulu kamu ini memang temanmu paling buruk gitu. Saya mau ngaji nggak boleh, gampangnya gitu ya. Saya mau infak nggak boleh, saya gini gitu. Nah, akhirnya saling menghujat. Tetapi persahabatan orang mukmin itu tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ada satu lagi hadis yang sangat menarik.
Bagaimana persahabatan ini lintas wilayah. Persahabatan satu tadi materinya dia apa ya? Materinya 5, yang namanya persamaan, kebersamaan dalam itu 5 hal. Yang kedua itu kebersamaannya adalah dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga sekupnya. Rasul bersabda gini, Pak. Lau anna rajulaini, sekiranya ada 2 orang laki-laki, tahabu filah, yang kedua orang ini mencintai karena Allah. Ahaduma bil masyriq, yang satu ada di ujung timur pol. Ujung timur mana ya, Pak? Masyriq itu biasanya negeri mana ya? Negeri matahari terbit ya? Mana? Mungkin Jepang ya. Nah, ini perkiraan saya, mungkin Jepang, Pak. Yang satu di pol Jepang sana. Wal akharu bil maghrib, yang satu di ujung barat. Mana maghrib? Matahari tenggelam mana? Maroko. Nah, kalau kita bicara Jepang sama Maroko, Jepang itu terbitnya matahari, Maroko tenggelamnya matahari. Kira-kira jaraknya berapa, Pak? Jaraknya jauh atau dekat? Sangat jauh. Dari pol timur sampai ke pol barat. Tapi mereka apa? Tahaba fillah. Mereka saling mencintai, landasannya karena Allah. Coba. Landasan tahabanya saling mencintainya karena Allah, bukan karena selain Allah. Kemudian la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah, pasti Allah kumpulkan keduanya nanti pada hari kiamat. Fayaqul, maka Allah berfirman, hadzalladzi ahbabta fiyya, ini loh dulu yang kamu cintai karena saya. Berarti orang ini ketemu nggak, Pak? Ketemu nggak, Pak? Sampai dikenalkan oleh Allah, hadzalladzi ahbabta fiyya, ini loh orang yang dulu kau cintai di dunia karena saya. Berarti pemahaman kita itu dikenalkan oleh Allah. Berarti kita sudah kenal enggak? Enggak, Pak. Coba, Pak. Itu karena jaraknya saking jauhnya, masyriq maghrib. Kalau Pucang Gading Semarang masih dijangkau gitu ya. Saling berjumpa bisa. Masyriq maghrib. Dalam pendekatan teknologi berarti Nabi sudah melihat bahwa nanti orang bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Coba, ya enggak? Sekarang terbukti enggak? Kira-kira Muhammad Nabi atau bukan? Muhammad itu Nabi bukan? Walaupun sekarang masih banyak menggugatnya. Kalau saya kadang diskusi sama non-Islam ya ramai gitu ya. Nanti terakhir kalah, udah jangan diteruskan begitu ya. Hadirin rahimakumullah, berarti yang pertama di bidang teknologi Nabi sudah memberikan wawasan. Bil masyriq wal maghrib, ada saling mencintai. Tapi tidak pernah ketemu, Pak. Atau mungkin ketemu, atau hanya mendengarkan berita. Panjenengan pernah ke Palestina belum, Pak? Belum ya? Pernah nggak ketemu dengan mereka di Palestina? Belum kan? Tapi panjenengan cinta mereka nggak? Mendoakan mereka nggak? Kasih donasi nggak? Kasih, coba. Nggak pernah ketemu, nggak kenal. Tapi ketika mereka sesama muslim sedang dibantai, kemudian dalam hatinya tahabba fillah, sangat mencintai karena Allah. Walaupun tidak ketemu, kita doakan, kita kasih donasi kepada mereka. Hari ini Global Sumut Flotilla 44 negara, Pak, relawan berangkat dari negara masing-masing, kumpul di Tunisia. Ada sekitar 70-an kapal sedang berangkat ke Gaza. Dan kemarin di Tunisia, Pak, sempat ada drone yang ngelempar bom di salah satu kapal milik salah satu
mantan wali kota Barcelona. Kena bom kemudian terbakar. Tapi alhamdulillah langsung sigap dan selesai. Mereka tidak terganggu. Akan terus melaksanakan perjalanan sampai membuka blokade Gaza. Ngirim bantuan ke sana, Pak. Dan mereka siap untuk mati. Padahal bukan hanya muslim, Pak. Mereka banyak yang pakainya you can see, Pak. You know you can see? Seneng, Pak, kalau lihat you can see. Kalau sekali nikmat ya, Pak. Sekali aja. Tapi sekali jangan dipentelengi. Sekali sudah merem, jangan melek lagi, jangan lihat lagi. Yang pertama nikmat, yang kedua nah, apa maksudnya? Ini misi kemanusiaan, Pak. Ini misi kemanusiaan murni. Mereka nggak ada urusan agama. Jadi mereka kumpul di sana, kemudian membawa misi kemanusiaan. Siap berangkat ke sana, Pak. Kita kalah nggak? Kita yang mengaku mukmin kalah nggak? Tuh, sama yang non muslim, Pak, berangkat ke sana, Pak. Saya lihat videonya dari you can see. Ya nggak pakai jilbab, Pak. Yang celana pendek, Pak. Yang dari luar negeri. Masya Allah. Tapi saya doakan mereka masuk Islam gitu ya. Kalau toh nanti mati, mudah-mudahan syahid, Pak. Ya, mudah-mudahan syahid, Pak. Jangan sampai kita doanya jelek loh. Mungkin ya gitu aja berangkat ke Gaza. Mungkin kita yang pakai pasir nggak ke Gaza ya. Hadirin rahimah. Itulah kebersamaan, Pak. Ini yang dibangun kebersamaan. Satu di bidang teknologi. Yang kedua, karena Masyriq dan Maghrib itu adalah batas pinggir timur dan barat, itu menunjukkan kebersamaan umat Islam tidak boleh dibatasi teritorial. Yakin nggak, Pak, dengan hadis Nabi ini? Ini Nabi yang mengatakan loh. Nabi yang mengatakan yang satu Masyriq, satu Maghrib, ya. Nah, kalau itu landasannya karena cintanya karena Allah, besok dari kiamat kumpulkan oleh Allah. Keduanya dipertemukan. Disampaikan, ini loh orang yang dulu kau cintai karena Allah. Kira-kira kalau dua orang ini cintai karena Allah, tempatnya di surga atau neraka? Surga, neraka? Enggak mungkin neraka lah. Oh, mereka mencintai karena Allah. Dan kirim donasi kepada Palestina. Silakan mau lewat lembaga apapun ya, kirimkan ke sana. Walaupun nggak kenal, itu bisa jadi asbab besok kita ketemu dengan mereka, Pak. Ketemunya di mana? Surga, insya Allah. Insya Allah di surga, Pak. Jadi banyak cara menuju surga. Bisa dengan tahajudnya, bisa dengan taklimnya, bisa dengan infaknya, atau bisa dengan yang lainnya. Termasuk menuju neraka, Pak, bisa jadi sebab yang lain, Pak. Oh, jadi hati-hati ya. Kebersamaan ini harus dijaga betul, ya. Jangan sampai kebersamaan ini menyebabkan salah satunya masuk neraka. Kalau udah dijaga kebersamaan muslimin satu masuk neraka, dia akan menggugat kita, Pak. Mungkin, loh saya dibiarkan Allah. Saya dibiarkan nggak diingatkan, saya nggak ke masjid dijarke, saya tidak melaksanakan perintahmu dijarke, terus gimana kita, Pak? Argumentasi kita di hadapan Allah gimana? Bisa nggak? Tidak bisa. Maka tugas kita adalah watawasobil haqqi watawasobil sabr. Saling nasihati terus, nasihati. Kalau toh nggak mau nggak apa-apa, Pak. Minimal nanti kalau ditanya oleh Allah, ya Allah, saya sudah nasihati dia. Aman nggak kira-kira? Mudah-mudahan aman, Pak. Tapi kalau belum menasihati, Pak, aman apa tidak? Mau bilang apa? Ya harus mengakui, memang saya belum nasihati. Maka kebersamaan ini jaga. Dan kebersamaan dalam Islam tadi apa? Sudah lintas negara. Dalam konsep global village ya, kampung dunia, itu sekarang dunia itu udah kecil sekali. Sekarang berita itu per detik nyampe ke tangan kita. Gimana, Badan? Per detik itu yang namanya berita masuk kita. Hari ini di luar negeri ada kejadian apa? Langsung buka, lihat. Hari ini kita ngaji di sini, bisa orang Inggris lihat. Bisa tidak? Bisa tuh. Ada mungkin yang Inggris sedang ngaji, yang pintar bahasa Indonesia. Bisa, kenapa? Inilah
konsep dunia kampung ini sudah sangat kecil, maka orang sudah dalam kecil sekali untuk komunikasi. Maka hadirin Allah, kebersamaan dalam Islam tidak boleh dibatasi teritorial. Kita nggak boleh mengatakan saya ini kan Muslim Pucang Gading. Nah, ya enggak, saya Muslim Pucang Gading. Lebih luas, saya Muslim Demak, Islam Demak, gitu ya, atau sebagainya. Itu tidak ada dalam konsep Islam. Islam tidak mengenal batas-batas teritorial. Di mana orang yang beriman, itu saudara kita. Di mana ada orang yang berbuat kebajikan, itu saudara kita. Di mana ada yang diintimidasi, itu saudara kita. Yang perlu kita bantu. Bantuannya minimal doa. Paling nggak hatinya merasa sakit, Pak. Loh, kenapa? Sesama muslim itu tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Kalau saling mencintai karena Allah, kebersamaan dalam Islam, berarti apa? Dia saling mendoakan baik, Pak. Doakan kebaikan. Walaupun bajunya hitam, walaupun bajunya coklat, walaupun bajunya kuning, walaupun dia baca kunut, tidak baca kunut, basmalahnya jahar atau sir, kalau dia itu orang yang beriman, mereka adalah saudara kita. Jangan kita mengkapling-kapling. Mohon maaf, kadang kita mengkapling surga. Wah, dikapling-kapling. Emangnya kita sudah punya tiket? Sudah punya sertifikat tanah belum? Di surga? Ya belum. Kalau kita di dunia punya sertifikat tanah, kita bosan ngapling, Pak, dipatok, Pak. Ini patok sana, tandanya saya cor. Iya enggak? Itu kita sudah punya sertifikat, Pak. Surga kita belum punya sertifikat, maka jangan kapling-kapling. Ada sebuah kisah, Pak. Kisahnya, orang rajin ibadah masuk neraka. Orang rajin maksiat masuk surga, Pak. Pernah dengar belum? Insya Allah. Saya baca di kitab Fathul Majid. Ada dua orang bersaudara. Yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Kira-kira logika kita kan menyimpulkan yang masuk surga yang mana? Ibadah. Yang neraka? Maksiat. Itu logika kita ya. Tapi beda nanti, Pak. Dinasihati terus, tidak mau, Pak. Sampai akhirnya dia mengkapling. Kamu masuk neraka nanti. Itu loh kaplingannya, Pak. Kamu masuk neraka nanti. Ini Allah marah, Pak. Allah marah sama hambanya yang rajin ibadah. Emangnya surga itu milik dia? Itu milik Allah, dimarahi oleh Allah. Maka dengan rahmat yang saya miliki dan kesombongan yang kamu miliki, kamu saya masukkan ke dalam neraka dan kamu saya masukkan ke dalam surga. Coba, ahlul ibadah masuk ke dalam neraka, ahlul maksiat masuk ke dalam surga. Pernah mendengar ceritanya WTS yang nolong anjing itu? Masuk surga ya? Coba, kenal WTS, Pak? Nopo? You can see itu, you can see. Tetapi lihat anjing di sana kelaparan, kemudian ambil sepatunya diminumkan, masuk surga. Masya Allah. Surga itu kita masuk bukan karena amal kita, Pak. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Amal kita itu nggak sepadan dengan surga, Pak. Ora pantes, gitu ya. Dalam kitab Fathul Majid dijelaskan ada dua yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan karena amal. Kalau karena amal, enggak ada yang layak, Pak. Lho piye? Salat jalan, maksiat. HP lho, Pak. HP lagi ngaji, Pak. Iklannya masuk, Pak. Kan gitu enggak? Lagi maca Al-Quran itu loh, Pak. Lagi tadarus. Tahu-tahu klik, itu apa? Skip itu masuk iklan, Pak. Terus gimana coba? Neruskan ngaji apa neruskan dulu? Tuh loh. Maka kita itu tidak maksum, Pak, ya. Kita tidak dijaga kemaksiatannya. Yang maksum kan Nabi ya. Kalau Nabi salah ditegur Allah. Kalau kita salah tegur siapa, Pak?
Yang negur nggak ada. Maka kalau kita di dunia ditegur oleh manusia, segera ikuti. Kalau jangan sampai dinasehati penduduk dunia nggak mempan, nanti penduduk langit yang akan memberikan teguran sama kita. Kalau sudah penduduk langit negur sama kita, maka dengan kohronnya Allah, kohron itu maha memaksa, Pak. Allah punya sifat al-kohru, artinya maha memaksa. Tapi memaksanya Allah bil ilmi wal hikmah, karena ilmunya dan karena hikmahnya dipaksakan, akhirnya dia ingat kepada Allah. Maka jangan sampai kalau kita diingatkan penduduk bumi kemudian menyepelekan. Kalau menyepelekan, nanti tunggulah nasihatnya dari Allah dengan cara Allah sendiri. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, maka persahabatan muslim satu dengan yang lainnya tidak dibatasi oleh teritorial. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fataqtau amrahum. Umat ini umat yang satu, Pak. Saya Tuhanmu, tetapi kamu mengkotak-kotakkan semacam itu. Maka kebersamaan tidak boleh dibatasi warna bajunya. Kebersamaan tidak boleh dibatasi mazhabnya. Kebersamaan dalam Islam tidak dibatasi oleh bangsanya. Tetapi semuanya tahaba fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa yang menyebabkan muslimin tidak bisa menjaga kebersamaan? Ya. Nah, saya baca di al-asbabul mu'adiyatu ila tafarruqi. Nah, ada sebab-sebab yang menyebabkan kita itu tidak bisa bersama-sama. Ya. Tidak sampaikan semuanya ya. Ini hampir azan ya, Pak. Nah, 5 menit. Nanti mungkin cukup 2, Pak. Apa yang menyebabkan kita nggak bisa bersama, Pak? Konsepnya tadi jelas ya. Jelas itu. Tetapi umat Islam belum bisa bersama. Menjaga kebersamaan belum mampu. Contohnya muslimin yang dianiaya, kita tidak bisa berbuat apapun. ICC sudah memutuskan tangkap Netanyahu. Ya enggak? Sekarang masih berkeliaran ya. Ya enggak? Tangkap Netanyahu. Siapa yang beri nangkap coba? Enggak ada. Ini loh kelemahan kita. Ilmunya ada, tapi prakteknya belum ada. Ini saya sampaikan di antaranya. Wahamul asbabil amah ya al-ibtida wal jalu wa tabul hawa tahkumul aqlu wa taqtimu ala nusus. 3 saja, Pak. 3 yang menyebabkan kita itu menjadikan tidak bisa bersama-sama, Pak. Yang pertama adalah al-ibtida, bid'ah. Kalau sudah bicara ini, Pak, ribut. Ya enggak? Ribut nanti. Muslimin ribut terus. Urusan bid'ah itu ribu. Ini boleh, ini tidak, boleh tidak. Itu sudahlah, hentikan. Itu kan furu, cabang ya. Yang asasi Tuhannya sama. Yang asasi Ka'bahnya sama. Yang asasi Rasulnya sama. Yang asasi sholatnya sama. Itu yang asasi. Yang kelima adalah kitabnya sama. 5 ini sama. Yang cabang-cabang silakan. Itu nafsi-nafsi. Ya sudah, kalau misalkan saudara mau membaca Al-Fatihah kemudian basmalahnya jahar, ya nggak apa-apa, Pak. Silakan ya. Saya makmum mau. Kalau nanti imamnya nggak jahar, ya saya makmum nggak apa-apa. Kalau imamnya nggak baca, kan ada 3 kategori, Pak. Jahar, sir, tidak baca. Itu udah kajian fikih ya. Itu udah kajian itu. Ya sudah, jangan ngotot, Pak. Jangan ngotot. Ya sudah gitu. Saya begitu, Pak. Saya makmum dengan orang yang kunut, ya saya angkat tangan, Pak. Saya angkat tangan.
Saya makmum dengan yang tidak kunut, ya saya nggak kunut Pak, ikut sujud. Enak nong mboten? Ini saya. Kalau yang lainnya bisa beda pendapat. Ketika di Mekah Pak, ini ada lucu. Mohon maaf ya, ada sholat subuh. Kalau sana kan nggak pakai kunut ya. Nah itu imam sudah Allahu Akbar sujud. Ya ini masih baca Allahumma hdina fiman sendiri Pak sebelah saya. Itu. Tapi ya saya biarkan, nggak apa-apa saya biarkan ya semacam itu dan sebagainya. Itu hal-hal yang di sini adalah al-ibtida yang baru-baru jangan diperdebatkan. Wal jahlu yang kedua adalah kebodohan. Bodoh itu menyebabkan kita tidak bisa bersama Pak. Biasanya itu menyebabkan kita suka bertengkar. Yang bertengkar biasanya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang berilmu biasanya mengedepankan kebersamaan. Dan yang ketiga Pak, ini penting. Yang ketiga adalah dia mengutamakan hawa nafsu, kemudian menghakimi dengan akal, mendahulukan nafsu dan akal daripada nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Ketika menghakimi satu hukum, itu yang dikedepankan adalah al-hawa al-aql. Hawa itu keinginan, nafsu Pak, nafsunya. Kira-kira, oh ini hukumnya ginilah, karena saya punya nafsu, punya keinginan lain Pak. Yang kedua bil akal Pak, akalnya diutamakan. Taktihu minan nusus, kemudian dia mendahulukan itu, kemudian baru nusus, baru dalilnya Pak. Padahal yang utama adalah dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Itu yang diutamakan dulu, baru akal Pak. Kalau yang pertama hawa nafsu dan akal, maka umat Islam itu tidak bisa dalam kebersamaan. Namun toh demikian, kita bukan berarti tidak berbuat. Kita tetap menjaga kebersamaan sesama muslimin walaupun beda bajunya, walaupun beda mazhabnya. Jangan kengkeng mazhab Pak. Di sini kengkeng mazhab, nanti di Mekah, Madinah mau kengkeng apa enggak? Mau sholat di Mekah sana Pak, di Masjidil Haram, senggolan Pak, sama muslimat Pak, wudu enggak? Bingung kan, enggak wudu. Loh, mazhabnya apa? Saya sholat ditabrak Pak, ditabrak muslimat dicoba. Wah lebih iki batal ora yo. Nanti batal keluar Masjidil Haram sana wudunya jauh Pak, jauh rauman sholat, habis ya, masuk udah bubar, terus piye? Nah itu, jadi urusan akal, mazhab, mohon maaf ya, ini jangan jadi urusan yang paling utama. Itu kan hanya media, cara untuk beribadah ya, memudahkan umat untuk caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengakui satu, ada perbedaan sesama muslim. Harus diakui Pak, diakui ada perbedaan. Walaupun kita menjalin kebersamaan dan Islam, tapi akui muslimin ada perbedaan. Silakan mau niru Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hudzaifah, kemudian Abu Hurairah, yang silakan Pak, karakternya masing-masing Pak. Ada yang niru Umar bin Khattab, ya sudah. Maksiat, bril. Loh, kita dukung nggak? Dukung Pak. Berarti dia milih Umar. Ada yang milih ta'alum, taklim, ngaji kayak gitu. Loh ngaji yo ndelok maksiat dijarke. Gitu ya. Nah, orang yang bisa beras-beras itu melihat kayak kita ngaji Pak, melihat maksiat kan nggak berani membubarkan ya Pak ya. Itu dijelekan. Kenapa dijelek-jelekan? Yang bisa kayak Umar laksanakan, yang bisa kayak Ali laksanakan, yang bisa kayak Abu Bakar laksanakan. Enak enggak? Itu muslimin Pak. Muslimin kekuatannya besar, mempunyai beberapa piranti. Ada yang hebat di dalam dakwahnya, hebat di dalam tarbiyahnya, hebat di rumah sakitnya, hebat di pesantrennya. Itu muslimin Pak. Hadi umat wahidah, umat yang satu yang tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi berarti li ghairi lah. Maka marilah kita bersama-sama latihan menjaga kebersamaan, tahaba fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Soal perbedaan sudah, itu adalah keyakinannya masing-masing. Yang penting saya beramal karena ada dasarnya. Al-amal bil ilmi, berbuat karena dengan ilmu. Kemudian al-ilmu lil amal, ilmu itu untuk diamalkan. Udah itu aja. Al-amal bil ilmi, al-ilmu lil amal. Amal itu berdasarkan ilmu, sedangkan ilmu untuk diamalkan. Dan kita hormati umat Islam yang lainnya untuk menjaga kebersamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.